Tidak disangka-sangka pagi dini hari tadi ternyata Iran beneran mengirimkan kembali balas dendamnya berupa misil ke kota Isfahan gitu ya. Sebagai pengusaha sebenarnya sudah biasa dengan ketidakpastian, Kang Yuki gitu ya. Tapi how do you see this? How do you handle this? Bagaimana Anda melihat ketahanan Indonesia menghadapi hal ini? Hampir 2 tahun ini kan kita juga berbicara mengenai apa yang terjadi geopolitik. Ya, jadi ekonomi itu seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan, sahabat saya gitu ya, Anin, gitu, Pak Anin, itu kan memang kita berharap mempunyai daya tahan. Tapi kita lihat satu pemerintah, ya pemerintah istana di mana Pak Presiden dengan tim ekonominya sudah duduk. Kita lihat juga dengan Kementerian Luar Negeri, ya kita berharap ini deeskalasi daripada ketegangan juga bisa kita turunkan, ya. Dan teman-teman, ya apakah itu di BUMN maupun di swasta, itu juga sudah mensimulasikan kemungkinan-kemungkinan terjadi dengan adanya pelemahan kurs misalnya, Kurs rupiah. ya tukar nilai rupiah. Yang kedua, kita juga melihat bahwa akan terganggunya supply chain misalnya, ya terhadap beberapa jenis komoditi. Nah ini yang perlu kita perhatikan, ya terutama misalnya di situ kebutuhan akan import BBM misalnya, ya misalnya, dan itu kan harus ada beberapa komoditi juga, pangan misalnya, ya itu harus melakukan pemutaran jalan supaya tidak melalui konflik Selat Hormuz dan lain-lain. Ya di sana. Nah itu kita lihat betul gitu ya. Nah ini kan masalah waktu, artinya supply chain juga akan terganggu. Jadi bukan sekedar kita bicara nilai tukar itu sendiri, gitulah. Dampaknya seperti itu. Kang Yuki, aku juga ingin tanya nih ya dalam hal seperti ini. Era higher for longer, suku bunga tinggi ini kan ya sudah kita rasakan ya sejak tahun 2022 akhir lah ya. Ketika The Federal Reserve naikin suku bunga dari 0 sampai kisaran 5% gitu ya. Dan tentunya ini nggak begitu mengenakan gitu untuk pengusaha gitu ya. Untuk perbankan dan lain-lain, suku bunga tinggi dan means ya ekonomi agak kontraksi gitu kan. Nah dengan eskalasi Timur Tengahnya semakin meningkat, berarti kan harga komoditas ekspektasi juga akan naik gitu ya. Lalu nanti inflasi yang ditargetkan Amerika Serikat menjadi 2% juga akan semakin sulit. Berarti ya nanti belum tahu jelas nih kapan The Federal Reserve akan menahan suku bunga. Dan begitu juga dengan Bank Indonesia gitu ya. Kemarin kan sempat naikkan jadi 6% gitu ya. Nah bagaimana pengusaha menghadapi era suku bunga tinggi? Apalagi dengan makin banyak ketidakpastian ya mungkin suku bunga tinggi masih akan bertahan masih lama nih Kang. Ya, kita ini kan sejak dari pasca COVID melakukan sebuah recovery. Ya terutama kita melihat di teman-teman kita yang di UMKM. Ya itu kita bisa lihat lah kondisinya seperti apa. Bahkan kan kita minta untuk dimundurkan kembali mengenai penjadwalan waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai prediksi ekonomi tahun ini, itu kan kita juga menurunkan sebetulnya. Ya dari 4,9 ke 5,02. Yang sebelumnya kan 5,2 ke 5,4. Ya kan? Nah, karena apa? Memang isu ini kan sudah berjalan cukup ramah. Di satu sisi Tiongkok juga ekonominya juga melemah. Ya. Negara barat juga sama. Jadi ini sebuah tantangan. Terbukti dengan arus barang yang keluar masuk, ekspor import kita nih. Nah itu juga akan terlihat. Nah dikaitkan juga dengan suku bunga gitu ya. The Fed bilangnya kan akan segera menurunkan, tapi sampai hari ini juga ternyata belum juga. Itu kan realitanya. Nah ini juga kita menghimbau di Indonesia, Bank Indonesia gitu ya, untuk bisa memperhatikan beberapa asumsi dan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ini jangan juga kita serba mendadak gitu loh. Ya, karena kalau jangan ada shock gitu loh. Ya, yang kita harus amankan ini kan satu inflasi. Ya, daya beli masyarakat. Ini kan kita harus amankan juga gitu loh. Ya, tapi di satu sisi kita juga ingin memang sangat penting lah untuk menurunkan tensi politik di Timur Tengah gitu ya. Udah di satu sisi memang kondisi ekonomi global ini juga ada isu gitu ya dari sebelumnya gitu, ditambah lagi dengan kejadian ini kita lihat indeks saham sore ini ya mengalami pelemahan, beberapa sektor terjun bebas betul sampai ada yang minus 32%. Menurut saya ini perlu kita waspadai bersama. Sebelum saya ke Mas Nairul, saya ingin nanya pertanyaan sekali lagi ke Kang Yuki. Bagaimana komunikasi yang sudah terjalin antara anggota Kadin dan mungkin organisasi pengusaha lainnya menghadapi ketidakpastian yang sudah semakin jelas di depan mata ini, Kang? Iya, salah satunya kita melakukan komunikasi ya. Di Kadin ini kan dari semua tingkatan ada, dari kecil, mikro, kecil, menengah dan besar. Ya, kondisinya kan berbeda-beda gitu ya. Tapi kita mencoba untuk memberikan gambaran apa yang terjadi.
Nah ini juga yang kita harapkan dari pemerintah kan. Ya, kita memberikan gambaran kepada seluruh anggota ya asumsi-asumsi atau potensi-potensi yang akan terjadi. Jadi kita lebih baik memberikan gambaran apa adanya ya secara terbuka supaya teman-teman juga bisa melakukan antisipasi dengan apa yang kemungkinan terjadi ke depan. Ya, ini kenapa Tapi ini sudah very well aware dan sudah very well communicated. Yes, karena sebetulnya kita sudah cukup terlatih ya. Ya kan? Dari kejadian COVID. Ya, pasca Cukup COVID. terlatih. Ya kan? Terlatih dengan ketidakpastian gitu ya. Ya, realitanya kan gitu. Kita alhamdulillah dengan berbagai macam isu mengenai demokrasi atau pemilu yang dilaksanakan tahun ini. Kita juga bersyukur semua berjalan baik. Kita coba lagi, kejadian lagi sekarang di Timur Tengah. Walaupun apa yang menjadi isu geopolitik ini kan dari tahun lalu. Oleh karena itu kita sering bilang, khususnya saya sering bilang gitu ya, bahwa 10 tahun yang akan datang itu tidak akan lebih mudah dibanding 10 tahun yang lalu. Jadi so the easier time is now dong ya, always like that ya. Yes. So kita harus punya reserve ya, antisipasi, tapi juga yang kita khawatirkan kan dampak terhadap investasi misalnya. Ya, pembukaan lapangan pekerjaan. Ya. Ini juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu kita yakinkan. Alhamdulillah kemarin misalnya dari Tim Cook misalnya datang ke Indonesia, ya itu kan juga memberikan harapan gitu ya bahwa kepercayaan terhadap Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pak Anin gitu ya, fundamental ekonomi Indonesia ya, populasi yang kita miliki, populasi sih ya itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita jaga betul. Oke, baik. Ya jadi reserve-nya kita ini mesti kita jaga betul lah. Reserve and strength-nya itu ya, tadi. Tim ekonomi kita tentunya gitu ya harus benar-benar juga berkolaborasi, berkomunikasi dengan seluruh stakeholder diantaranya ya Kadin Indonesia. Ya kita harus kuat bersama. Ya. Mas Nelo dari ekonom, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini memiliki ancaman tersendiri terhadap resiliensi ekonomi di Indonesia? Silahkan Mas disampaikan. Ya Mbak, jadi memang benar juga ya sampaikan Pak Yuki gitu kan, bahwa kita memang sudah cukup terlatih gitu kan. Tapi kalau mengingat sebenarnya perang Irak ya, beberapa tahun 2000-an awal itu kan kita memang masih menjadi net eksportir untuk minyak gitu kan. Tapi kondisinya sekarang kita adalah net importir minyak gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita khawatirkan, bahwa ketika ada perang di Timur Tengah, terjadi gangguan pada pasokan minyak gitu kan, itu akan membuat harga minyak cenderung akan meningkat gitu. Nah, yang kita tidak inginkan adalah ketika kita menjadi net importir minyak gitu kan, kita bisa dibilang bahwa ketika harga minyak naik gitu kan, kemudian kita juga mematok di APBN kita kan SCP-nya kan ada di angka 82 USD per barel gitu kan, sedangkan untuk saat ini kan angkanya udah ada di 85 sampai 90 USD per barel gitu kan. Bahkan ketika eskalasi perang ini berlanjut gitu kan, ini bisa meningkatkan harga minyak setidaknya sampai ke 95 USD per barel gitu kan. Ini pasti akan menyebabkan pembengkakan pada biaya di APBN gitu kan. Nah, kemudian kita juga melihat ketika ada pembengkakan APBN itu ada peluang bagi pemerintah untuk memangkas subsidi. Dengan memangkas subsidi ini otomatis sebenarnya bisa menekan inflasi dalam negeri gitu kan. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya, Mbak. Kemudian kalau kita juga melihat inflasi minyak ini kan juga berkaitan dengan biaya operasional untuk perusahaan-perusahaan yang dia biasanya shipping gitu kan, itu pasti akan meningkatkan biaya freight untuk barang gitu kan, ketika melakukan ekspor impor gitu kan, ini pasti akan meningkatkan biaya operasional di situ. Nah, makanya ini yang kita khawatirkan itu terjadi inflasi yang disebabkan dari imported goods gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan, yang mungkin nantinya dari Pak Yuki dari Kadin juga pasti akan concern terhadap raw materials yang diimpor dari luar ini, pastinya akan dengan adanya kenaikan biaya operasional dari perusahaan shipping. Jadi memang kekhawatiran Anda ini mengenai inflasi lagi-lagi dari imported inflation ya. Dengan ya maksudnya Indonesia memang sangat-sangat aktif dalam perdagangan, ada raw materials yang memang harga meningkat dengan harga komoditas, dan ini yang diharapkan tidak terjadi ya. Ditambah lagi tadi ada beban-beban yang akan diekspektasikan memiliki dampak terhadap APBN ya Mas Nailul. Iya,
Ya, Mbak, ketika APBN itu meningkat, kemudian inflasi juga nggak bisa dikendalikan gitu kan, otomatis sebenarnya perbankan di global pun itu pasti akan, apalagi The Fed ya sudah mengatakan akan menahan suku bunganya, Hmm. dan di Indonesia pun sama gitu kan, bahkan ketika ini eskalasinya semakin meningkat, inflasi tinggi gitu kan, semakin tinggi, bisa jadi suku bunga ini akan meningkat pula gitu kan. Ketika Ya. suku bunga meningkat itu otomatis investasi akan menurun, terus kegiatan Mm-mm. ekonomi, eskalasi usaha, ekspansi usaha juga akan melemah gitu. Itu yang tidak kita inginkan, karena Oke. itu efeknya kepada tadi disebutin juga sama Pak Yuki gitu kan, dan Mm-mm. penciptaan lapangan kerja dan sebagainya yang itu Oke. pasti akan menurun Oke. dengan eskalasi yang ada di Timur Tengah. Oke.